Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisma Indrastuti, NIM 2020501020059. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan membahas tentang tugas akhir akuntansi syariah saya, yang dimana materi pertama atau materi ketujuh yaitu transaksi murabaha PSAK 102. Jadi, murabaha adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga, perolehan, dan keuntungan atau margin yang disepakati penjual dan pembeli. Nah, terdapat landasan syariah murabaha terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 198. Nah, adapun tiga jenis murabaha yaitu murabaha modal kerja, murabaha investasi, murabaha konsumsi. Nah, adapun rukun transaksi pembiayaan murabaha, yang pertama pengakuan dan pengukuran urbun, yang kedua pengakuan piutang, yang ketiga pengakuan keuntungan murabaha, dan yang keempat pengakuan denda diakui sebagai dana kebajikan pada saat diterima. Setelah itu materi kedua atau materi 8 yaitu akuntansi transaksi salam dan salam paralel atau PSAK 103, di mana salam ini merupakan akad jual beli berupa barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh Muslim Ilahi dan harganya dibayar di awal pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Nah, alur pembiayaan salam ini yang pertama pembeli bertransaksi dengan penjual untuk kebutuhannya dengan memberikan spesifikasi barang yang akan dibeli. Selanjutnya, dalam transaksi pertama tersebut terjadi negosiasi antara penjual dan pembeli. Dan ketika sepakat maka terjadilah akad salam. Nah, pada saat akad telah sah, pembeli harus menyerahkan harga atas barang pesanan tersebut secara tunai. Setelah terjadi akad salam dan pembayaran, maka pihak penjual akan melakukan produksi sesuai spesifikasi barang pesanan. Setelah itu, barang pesanan dikirim secara tangguh. Nah, salam paralel dilakukan ketika bank bertindak sebagai yang memenuhi barang pesanan dengan membeli kepada pihak lain sesuai spesifik barang yang sudah ada dengan akad salam. Setelah itu, syarat diperbolehkannya melakukan salam paralel. Yang pertama itu, akad pertama antara pihak bank dan pembuat tidak boleh terikat atau terpisah dari akad pertama antara pihak bank dan pembeli akhir. Setelah itu, akad kedua dilaksanakan apabila akad pertama sudah sah. Selanjutnya, materi ketiga atau materi 9 yaitu akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel. Nah, istisna adalah pemesan kepada penjual atau perusahaan untuk memproduksi suatu barang untuk konsumen atau pembeli. Sedangkan istisna paralel yaitu di mana penjual membutuhkan orang lain untuk memenuhi pesanan pembeli. Adapun rukun istisna yaitu yang pertama pembeli, penjual, barang dan jasa, dan ijab kabul. Nah, di sini ada syarat istisna, di mana syarat istisna ini terdiri dari 5. Yang pertama, pihak yang berakal. Yang kedua, ada keridoan. Yang ketiga, pihak yang membuat menyatakan kesanggupan atau yang keempat, masnu. Dan yang kelima, barang yang tidak termasuk kategori yang dilarang syarah. Nah, di sini selanjutnya materi keempat atau materi 10, yaitu akuntansi ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik atau PSAK 107. Di mana akad ijarah ini adalah akad kegiatan sewa-menyewa antara dua belah pihak dengan dengan biaya yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya IMBT atau mutahiyah bitamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa. Setelah itu penggunaan akad ijarah dan IMBT terdapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan preferensi pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan syariah.
Ketentuan syar'i pembiayaan ijaro dan IMBT didasarkan pada prinsip syariah yang melarang riba. Nah, spekulasi berlebihan serta transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakadilan. Selanjutnya, di sini ada rukun transaksi pembiayaan ijaro IMBT. Terdapat 4 hal, yaitu mu'jiz dan mustajir. Yang kedua, ijab kabul antara mu'jir dan mustajir. Yang ketiga, ujrah. Dan yang keempat, benda yang disewakan disyaratkan kekal ain. Nah, adapun materi terakhir atau materi kelima, materi 11, yaitu akuntansi transaksi dana zakat, infak, dan pinjaman KOR atau PSAK 109. Di mana menurut PSAK 109 ini, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah. Nah, menurut PSAK 109, infak atau sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya. Dan yang terakhir, pinjaman qard adalah pinjaman tanpa bunga yang diberikan untuk membantu pihak yang membutuhkan. Pemberian pinjaman qard ini dicatat dengan mendebit akun piutang qard. Nah, itulah hasil presentasi ujian akhir saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.